guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altiboy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Selamat menonton di acara podcast Gua Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Kali ini ini perdana nih kita ngobrol, narasumbernya cewek. Dia ini seorang penulis dan masih SMA kelas 2 Molly ya. Dia nulis dari SMP kelas 1. Dan bukunya itu sekarang udah keluar yang berjudul Mawar Pukul 6. Itu di Gramet ada nggak, Molly? Beda, itu independen. Independen ya? Berarti yang produksi dari Binjai, kota apa? Jadi penerbitnya itu di Jakarta base-nya, Buknesia, tapi yang bantu, ya, Buknesia ya? Ya, yang bantu komunikasi berhubungan sama penerbitnya itu komunitas KBKC ini. KBKC. Ya, KBKC kan? KBKC. Yang mau bilang itu tadi lupa. Lupa apa nggak sempat, Bang? Namanya Molly apa? Taunya Santana aja belakangnya. Yang tengah agak ribet. Iya. Molly apa? Molly Evrie. Kalau sebut-betul ya. Molly Evrie. Evrie Santana. Itu emang nama dari orang tua? Iya. Artinya apa? Sebenarnya yang tengah ini harusnya Avril. Avril itu bahasa Perancisnya bulan April. Tapi waktu itu lagi zaman-zamannya Avril Lavigne. Mama nggak suka, jadi tambah-tambahin. Santana? Marga. Oh, marga apa itu Santana? Tan, Bang. Tionghoa. Loh, kok Santana? Tannya ya, Cek. Maksudnya sebenarnya sering ditambah-tambahin gitu, Bang. Misalnya Tandia, Santana, Halim. Nah, kan Halim tuh 5 aja gitu. Oh, berarti boleh gitu ya? Tan. Berarti kok Tania bisa juga gitu? Bisa, kalau mulai dari Tandia, ada yang Tanura. Ada yang Tanura. Macam-macam. Makanya sering dengan kan Baba Halim gitu. Itu namanya Lim. Tanu Sugipyo, Tan. Oh, Tanu itu berarti marga Tan lah ya? Kelas berapa, Molly? Naik kelas 2, Bang. Naik kelas 2 sekarang. Berarti sekarang kelas 1? Iya. Karena mulai gap year kemarin nih. Apa tuh? SMA gap year. Cuti setahun. Kenapa? Harusnya mulai sekarang kelas 3. Kenapa? Karena pindah-pindah gitu, Bang. Kemarin pertama di SMA 1. Baru masuk pesantren nggak tahan. Kan udah lama tuh pesantren, tapi pesantrennya tahfiz. Jadi nggak ada rapot, jadi nggak bisa pindah. Oh, ngambil tahfiznya? Iya, yang pesantrennya tahfiz. Memang pesantrennya nggak mau dia, memang khusus tahfiz Udah aja. berapa juz sekarang? Sekarang udah hilang semua, Bang. Sama sekali? Ya, kalau misalnya di Murojaah gitu dibantu, tapi kalau bisa satu surah gitu, kalau jadi juz 9 atau dari dari mana ya? Dari Duha ke atas, dan lupa. Susah, Bang, jaganya, Bang. Iya sih, kalau nggak sering-sering. Iya, kacau. Katanya Molly jadi ini ya, apa namanya? Apa tuh, Bang? Di diorama. PIC. Apa? PIC. Oh, PIC ya, jadi PIC ya? Promoin apa? Teen Lead. Jadi benar-benar ngomongin soal remaja. Karena kenapa mau ngomongin remaja? Karena pasti ini pertama bakal literasi kan, Bang? Karena memang Molly minta tantangan gitu sama orang Bang Medi sama Bang Najib. Pertamanya sih soal tantangan. Kan jadi yang orang tuh tahu Molly itu memang anaknya sebenarnya pilih-pilih kawan Bang. Molly mainnya sama itu aja gitu. Karena Molly tuh apa ya, Bang? Dinilai agak-agak nggak remaja gitu bawaan badannya, terus tertariknya gitu. Jadi mau nggak mau kalau bawa Tilili Molly harus tahu perkembangan remaja zaman sekarang, apa yang disuka orang-orang sebaya Molly sekarang gitu. Dewasa sebelum usianya lah gitu ya? Katanya gitu, merasa gitu juga sih sebetulnya, Bang. Nggak apa-apa lah ya. Kesibukan sekarang apa, Molly? Sekarang apa ya, Bang? Sebenarnya kalau jawaban formalnya sibuknya lagi belajar online. Belajar online? Karena corona ini? Iya, tapi sebenarnya Molly enggak sih. Molly enggak belum apa ya? Enggak tertarik untuk belajar online, maksudnya nggak ngikutin. Nah itulah, nggak ngikutin. Jadi absennya gimana? Biarin aja gitu?
ini kan baru masuk semester baru, jadi belum tahu nih. Cuman kemarin nggak di absen bang, maksudnya gurunya tuh cuma masuk, Ngasih tugas gitu. ngasih tugas, ngasih link YouTube, link PPT, sama link tugas udah gitu aja cuma. Tugasnya dikerjain? Enggak juga? Oh. Beberapa, mana yang enak lah bang, dikerjain. Jadi kenapa Molly tiba-tiba tertarik sama nulis? Karena waktu itu cara pertama yang enak untuk maki orang tapi orang yang nggak tahu. Melampiaskan. Oke. Itu dia. Iya. Melampiaskan. Menulis macam apa bahasanya nggak bagus gitu ya bang? Ya sempat baca Mawar itu kan, Iya, pukul 6 itu kan. Kalau yang apa namanya antologi yang sama-sama orang rame-rame, ada satu lagi. Itu tapi cerpen nggak puisi. Sempat baca bukunya sih, bahasanya berat. Berat ya bang. Berat. Jadi itu dikumpulinya udah lama ya? Sebenarnya itu nggak niat bikin buku sih dari awalnya bang, memang Tulisan kan dari 2017 ya? 15 15. kelas 1 SMP itu. Dari kelas 1 SMP. 2015 akhir sampai 2018. Jadi awalnya karena itu. Makanya nulis. Kalau referensi buku? Kalau di tahun 2015 referensi bukunya itu masih buku-buku novel fiksi sih bang, kayak Siapa? pas kelas 1 itu masih baca-baca siapa ya? Terelie, baca-baca anak SMP lah kan. Baca Teen Lit-nya Gramet, gitu kelas 1 SMP. Terelie yang judulnya mana? Buku apa? Ya apa judulnya? Yang ini seri Bumi Bulan Bintang. Bumi Bulan Bintang. Baca-baca Wattpad juga waktu itu referensi. Dari situ beralih ke 2018 beralih ke 2018 itu lagi cinta-cintanya sama Dan Brown waktu itu. Dan Brown. Dari yang Da Vinci Code nemu itu kan. Yeah. Dari baca itu, baru baca waktu itu, habis itu deket-deket itu keluar Origin. Baca Originnya, pokoknya itu memang lengket ke Dan Brown sih. Kalau untuk yang fiksi novel kan. Baru habis itu ketemu ini Joko Pinurbo di 2018. Joko Pinurbo. Di 2018 ketemu Joko Pinurbo yang bukunya yang latihan tidur. Latihan tidur. Dari situ mulai lebih banyak lagi perbendaharaan katanya, terus nggak memperibet bahasa sih, karena dulu 2015 itu suka pakai kiasan-kiasan yang sebenarnya ribet dibaca gitu, kayak banyak orang nggak paham. Dari Joko Pinurbo baru satu judul. Di Baru 2018, satu buku? tapi sekarang udah nambah. Sekarang lagi baca apa? Sekarang lagi baca ini buku keluarannya JILF Jakarta International Literature Festival. Itu kerjasama sama DKJ. Lagi baca itu sama lagi nyelesain Dunia Sofi yang nggak habis-habis sampai sekarang. Dunia Sofi. Itu dari SMP kelas 3 sampai break, abis itu dilanjut lagi akhir-akhir ini. Nggak habis-habisnya memang bacanya ditahan atau mengulang? Ditahan bang. Oh, karena ada yang buku yang memang kita harus bacanya 2-3 kali baru. Yang kayak gitu Molly baca ini Sepotong Senja Untuk Pacarkunya si Seno Siapa? Gumira. Seno Gumira. Ya, si Sukap itu betul-betul nggak tertebak kali gitu loh bang. Itu yang bacanya ngulang-ngulang. Jadi kita bacanya harus udah habis nih, baca lagi. Ya, karena perspektifnya beda-beda bakal si yang baca tuh yang dihasilin beda Ya. gitu bang. Beda penonton, maksudnya kan ada orang yang kriteria yang dia suka nonton video, ada yang memang suka baca buku. Kalau nonton video itu kan kita imajinasi kurang tuh. Tapi kalau baca buku kan imajinasinya luas. Jadi saking luasnya, setiap kita baca sekali, imajinasinya berbeda dengan baca 2 dan 3 kali. Udah terus berganti-ganti tuh. Makanya lebih suka tertarik baca buku sih. Jadi Molly, kira-kira udah berapa buku yang Molly baca? Dulu sempet ngelis sih bang, sempet nuliskan apa aja yang dibaca. Sekarang udah nggak, kira-kira dari kapan nih bang estimasi waktunya?
Ya pokoknya dari pertama baca buku. Jarang anak SMP suka baca buku soalnya. Berarti dari kelas 1 SMP kan? Ya. Mungkin 660 buku mungkin. Lumayan lah berarti. Kenapa judul bukunya itu Mawar Pukul 6? Kan katanya judulnya itu dari Molly kan? Terus apa namanya? Covernya juga dari Molly juga kan? Covernya sketsanya aja, warnanya nggak dari Molly. Kenapa judulnya itu? Karena itu kan salah satu judul puisi di dalam buku itu kan. Dan puisi itu yang Molly waktu itu suka temanya. Temanya itu tentang, sebenarnya itu puisinya dari negara lomba sebenarnya. Ya lomba apa? Lomba cipta puisi. Ada tuh kan? SMP ya, SMP 12. Terus? Jadi itu temanya itu Molly suka, temanya itu tentang toleransi di sekolah. Tuh. Dan bunga pertama yang Molly suka itu bunga mawar. Terus? Terus kayaknya juga itu nimbulin banyak yang nanya kan, Mawar Pukul 6 ini maksudnya 6 sore apa 6 pagi. Jadi dengan orang udah mulai berpetualang di imajinasinya dari judul itu mulai udah senang gitu, makanya itu ditaruh di awal. Mawar Pukul 6. Orang kan banyak nanya itu pukul 6 pagi apa pukul 6 sore. Ini kenapa mawarnya pukul 6? Kan adanya bunga kembang malam gini-gini kan, kenapa mawarnya disangkutin nama angka 6? Karena orang-orang udah mulai nanya di awal itu, makanya mulai suka sama judul yang itu. Jadi karena puisi itulah ya Mawar Pukul 6 ya. Kenapa judul puisinya Mawar Pukul 6? Karena di puisi itu nyeritain ibu-ibu namanya Bu Ros. Bu Ros ini selalu datang jam 6 tepat ke sekolah. Jadi dialah mawarnya gitu. Gitu. Simple sebenarnya. Orang aja yang terlalu meribet-ribet kan. Jadi buku selanjutnya ada? Masih nulis sampai sekarang kan? Itu pertanyaan yang apa ya? Nggak tahu jawabnya sekarang karena kayaknya mengecewakan atau mungkin bikin orang jadi kayak, ih masa kayak gini sih? Apanya mengecewakan? Lagi nggak nulis Bang. Kenapa berhenti menulis? Nah kan, bikin ada pertanyaan selanjutnya gitu. Karena lagi apa ya, insecure sih bahasa gampangnya sekarang dulu. Sebabnya karena itu? Apa karena ada yang lain gitu? Pengaruh besarnya karena diri sendiri, memang karena insecure, kayak ngerasa kurang asupan untuk bisa nulis lagi, ngerasa kurang apa ya, kurang ide, kurang gebrakan gitu, banyak kurangnya. Tapi masih baca buku? Masih, karena makin itu makin ngerasa kurang dan nggak tahu kayak mana cara ngehandle-nya. Karena bacaan gitu? Karena ketemu orang juga, banyak sih faktor-faktor yang bikin ngerasa kurang itu tadi. Ya sangat disayangkan sih. Tahu. Kalau dari Molly sendiri lah, ini kan berarti kan kekecewaan terhadap diri sendiri gitu kan? Merasa kurang dengan penulis lain gitu? Ya pasti satu, ngerasa ya aku nggak ada apa-apa ini gitu, kok berani kali gitu, belum ada apa-apa, ngejebak diri sendiri sih Bang. Kayak manusia itu tahu itu salah tapi dibiarin aja gitu. Atau bacaannya terlalu berat mungkin? Coba diganti. Udah coba Bang, Udah coba? ganti, kayak dari awal sih yang nggak perlu beli kan, baca Wattpad. Nggak tahan Bang, Gitu juga? kayak baca ini nih, apa sih nggak tahan, susah. Jadi sejak saat itu udah berhenti gitu? Tapi masih nulis, nggak mungkin nggak berhenti lah, pasti ada nulis-nulis lah. Cuman karena mungkin ya, menurut pribadiku mungkin karena udah nulis, merasa minder dengan yang bacaan kita, akhirnya dibuang gitu. Gitu ya. Iya. Terus lebih ini sih, kalau nulis kayak yang ke puisi atau ke cerpen yang biasa-biasa kayak dulu itu betul-betul jarang, betul-betul kalau misalnya ada yang minta tolong atau ada yang mau cobalah gitu, daripada kemauan diri sendiri. Kalau diri sendiri akhir-akhir ini lebih sering nulis kayak letter to my future self.
Jadi kayak surat untuk diriku. Benar-benar. Jadi kayak misalnya ada cerita apa hari ini, apa yang aku alamin, itu yang aku tulis. Buku-buku luar cuman si siapa tadi aja? Siapa nama tadi? Dan Brown. Cuman dia aja. Keluar novel-novel terjemahan fiksi gitu sih bang. Oh, kebanyakan fiksi ya. Mulai memang lebih banyak baca penulis dalam negeri. Kalau filsafat Oh ya sama itulah si siapa? yang nulis Dunia Sophie siapa namanya John. Nulis apa? Dunia Sophie. Joseph Gardner ya. Pokoknya ujungnya Gardner lah. Gitu. Yang Dunia Sophie dia jadi Molly punya Dunia Sophie sama novel-novel setelahnya itu Dunia Ana sama Depa Petir. Nah itu yang udah selesai bacanya. Yang Dunia Sophie ini yang mandek kan karena itu awalnya pengantarnya gitu kan bahasanya. Molly itu malu show up kalau soal nulis. Malu karena ngerasa kurang. Padahal sebenarnya itu Molly keranjingan tampil di panggung malah sebenarnya. Apa keranjingan? Suka apa ya? Seneng pengen terus-terusan Ya, gitu. kita sering dengar kata keranjingan, tapi kalau diartikan apa sih arti keranjingan itu? Sebenarnya belum baca KBBI-nya ya sebetulnya. Ya kan? Seleb Apa ya sih? kan? Apa sih keranjingan Cuma itu? kalau kita denger pasti ngartiinnya kayak apa ya, candu nggak sih bang? Keranjingan itu candu mau lagi gitu kan. Jadi Molly tuh dari TK udah tampil di depan orang banyak. Puisi. Enggak. Jadi? Oh iya, TK itu pertama nyanyi sama puisi bahasa Inggris tapi untuk guru itu pertama kali TK. Baru kelas 5 kelas 6 itu Molly ikut lomba pidato bahasa Indonesia. Pidato bahasa Indonesia, SMP pidato bahasa Inggris sampai SMA kemarin. Jadi sebenarnya Molly tuh seneng seneng nulis sama seneng pidato juga. Tapi Molly lebih pede kalau pidato bang. Berarti sekarang udah jadi ketua kelas nggak? Atau ketua OSIS gitu nggak? Molly bahkan nggak masuk OSIS di SMA. Kenapa? Alah, ada sibuk banget di sekolahnya ya bang ya. Lupa. Karena apa ya? Ini pandai-pandai kayak ngemasin yang Molly tengok sekarang, yang Molly lihat, yang Molly pandang, yang Molly rasain di sekolah Molly yang sekarang itu bukan OSIS yang Molly bayangkan dan bukan OSIS yang Molly suka, karena jatuhnya jadi kayak kawan-kawan Molly itu jadi budaknya sekolah bang. Kayak mereka tahu ini salah, mereka maunya gini, tapi mereka udah ngomongnya di belakang atau paling enggak 1 kali 2 kali ngomong ke yang lebih di atas, yang lebih pegang kelas itu kayak ditekan udah melempem gitu. Yang mau lihat kayak gitu dari atas, maksudnya dari ketua-ketuanya aja nggak mau gebrak, nggak mau kami mau ini loh gitu, nggak ada. Jadi malah males dah. Ya justru itu, karena Molly udah ngeliat seperti itu, kenapa nggak Molly masuk dan Molly gebrak? Karena Molly nggak yakin bisa ngumpulin orang di situ. Karena kalau Molly sendiri, KU juga lah, Molly anak baru, Molly malah sering bikin masalah juga di sekolah. Berarti ada unsur nggak pedenya juga lah ya? Nggak pedenya. Terus Molly sebenarnya bukan tipe orang yang ngelit sih bang, bukan sosok leader gitu. Tapi dari gaya ngomongnya kelihatan loh. Iya bang, gaya-gayanya aja sebenarnya, mentalnya nggak kuat. Tinggal diasah sih. Kelihatan. Jadi yang nunjuk Molly jadi apa? PIC tadi ya? Siapa? Yang hubungin Bang Theo, tapi kalau perebutan di dalam yang ngusulin Molly nggak tahu siapa. Kelihatan sih, Molly speak up-nya bagus. Apa karena sering belajar gitu? Maksudnya kebanyakan teman-temanku ya yang penulis itu, khususnya perempuan, mereka sering ngomong di depan cermin gitu. Kalau Molly sendiri? Nggak di depan, nggak harus. Molly malah kalau di depan cermin itu Molly takut dengan muka aku sendiri bang. Kenapa? Serem. Kok serem pula? Jadi Molly itu agak nggak bisa ngontrol imajinasi. Sebenarnya hal yang paling mau takutin itu, yang paling mau hindarin itu kaca, cermin. Karena Molly nunggu ada yang aneh di depan cermin itu. Jadi kalau ngomong-ngomong sendiri tuh ya ngomong sendiri aja, nggak perlu natap cermin.
Berarti belum pernah ngetes ya? Udah pernah. Ngetes ngomong di depan cermin gitu? Udah. Udah pernah? Berapa lama tahan? Nggak inget bang, udah lama kali. Karena kan mau kalau latihan pidato memang Di depan cermin. Itu kan kalau latihan pidato. Kalau aku pribadi sampai sekarang, pada saat datang fase yang benar-benar bukan down sih, enggak. Kita stuck nih, nggak bisa mau ngapa-ngapain, kayaknya nggak punya semangat atau ngapain. Ya salah satu caranya itu ngomong di depan cermin. nggak pernah di depan cermin, mereka kamar mandi. Terus? Ngomong sama diri sendiri. Jadi kayak orang gila, betul-betul orang gila gitu. Terus mereka kan masuk ke bahasa Inggris kan bang, pengen bisa bahasa Inggris, jadi sekali ngerti bahasa Inggris kayak gitu-gitu di kamar mandi sendiri, sampai tanya ngapain, nama siapa, cakap gitu, kok buat telepon, padahal cakap sendiri. Kalau nengok kaca, nggak tahu, nggak tertarik. Belum pernah, belum ngetes ya? Ngetesnya pas latihan pidato aja, tapi kalau untuk diri sendiri belum memang. Ya bisa dicoba, kan lagi malas nulis nih. Sebenarnya Coba. apa ya, bang pernah nggak sih bang nengok kaca gitu, terus pikirin abang lari kemana-mana? Ya sering. Itu yang mau Itu kalau misalnya kita lagi berpikiran, tergantung situasi hati kita saat itu sih. Jadi kalau aku pribadi ngomong di depan kaca tuh pada saat kita di stuck. Jadi kita di depan cermin, lihat matanya, semakin lihat mata sendiri itu, ngomong dalam hati, kau ini mau apa? Gitu loh. Terus kalau kau mau itu, apa yang harus kau perbuat gitu. Jadi seolah-olah memarahi diri sendiri tapi langsung. Gitu loh. Nggak pernah sih kepikiran, karena lo kadang nggak kaca, cantik kali kok hari ini gitu, nggak bisa. Aduh kayak, cantik kali hari ini gitu. Jatuh dia. Gitu, susah memotivasi diri sendiri tuh kok nengok kaca, lain yang nggak pikirin. Iya, mulai gitu bang, tiap bangun tidur tuh nengok kaca, cantik kali aku hari ini gitu bang. Padahal abis itu nggak pede. Itu memang harus. Itu menambah energi positif. Itu pun harus, kayak kita bangun pagi nggak perlu nengok kaca langsung bilang selamat pagi gitu, tapi nggak ada orang, itu harus. Jadi memotivasi diri sendiri. Positif lah. Berapa bersaudara Molly? 3 Molly nomor? pertama. Berarti adiknya? Yang cewek SMP, yang cowok, yang jauh kali SD masih kelas 3.